Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rajafdal, NIM 192704-2019, kelas PTPB 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian FAD atau Fishing Aggregating Device yang biasa disebut oleh masyarakat Indonesia yaitu rumpon. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian FAD, yaitu merupakan salah satu alat bantu untuk meningkatkan hasil tangkapan di mana mempunyai konstruksi yang menyerupai pepohonan yang dipasang atau biasa ditanam di perairan laut yang berfungsi sebagai tempat berlindung, mencari makan, memijah, dan tempat berkumpulnya ikan. Selanjutnya yaitu rumpon yang ada di masyarakat. Rumpon yang ada di masyarakat biasa disebut dengan rumpon tradisional. Berdasarkan pengalaman penangkapan ikan jangka panjang, dibuat di tempat dengan bahan-bahan lokal dan digunakan di perairan pantai dangkal. Kedalamannya berkisar 50-200 meter oleh nelayan skala kecil untuk penangkapan ikan berjenis ikan pelagis dan umpan. Selanjutnya yaitu penggunaan rumpon. Rumpon dapat digunakan baik dalam pengaturan tunggal ataupun ganda. Praktik ini umum adalah menggunakan lebih dari satu dengan jarak yang cukup antara masing-masing. Selanjutnya yaitu rumpon mengumpulkan ikan yang berbeda pada kedalaman yang berbeda. Di sini ikan juga berkumpul di bawah batang kayu yang hanyut dan bahkan ikan paus. Dan peraturan tentang penangkapan ikan ini di sekitar rumpon seringkali berlaku untuk semua objek yang hanyut atau dekat permukaan laut yang menarik ikan. Selanjutnya, struktur rumpon. Beberapa rumpon adalah struktur permanen, sementara rumpon yang lain dapat dipindahkan. Yang pertama, diatur terutama di perairan dalam dan relokasi hampir tidak mungkin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rumpon. Rumpon yang pertama, rumpon perairan dasar, adalah alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada dasar perairan laut. Yang kedua yaitu rumpon perairan dangkal, alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan di perairan laut dengan kedalaman berkisar 200 meter. Selanjutnya, rumpon perairan dalam, yaitu alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dan ditempatkan pada perairan laut dengan kedalaman di atas 200 meter. Selanjutnya yaitu kategori rumpon. Yang pertama, rumpon artisanal. Rumpon artisanal sendiri lebih kecil dan digunakan oleh nelayan subsisten. Artisanal dan rekreasi ini sebagian besar berlabuh di lepas pantai atau dekat pantai dan di laguna dan mungkin di permukaan atau di bawah permukaan. Selanjutnya yaitu rumpon industri. Rumpon industri adalah struktur besar dan mungkin melayang atau berlabuh. Para nelayan menggunakan alat tangkap purse seine, long line, atau pole and line dan melayani perusahaan perikanan untuk mendukung kapal skala industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan rumpon artisanal dan rumpon industri. Yang pertama, saya akan menjelaskan keuntungan artisanal. Yang pertama, ketahanan pangan yang di bawahnya lebih tahan. Yang kedua, penggunaan dalam hal kapal lebih efisien. Yang ketiga, dapat mengolah sumber daya pesisir lebih baik. Yang keempat, dapat beradaptasi dengan perubahan iklim. Yang kelima, dapat digunakan sebagai pariwisata. Yang keenam, keselamatan lebih terjamin. Kerugiannya biasanya itu umur pendek, konflik pengguna, keterbatasan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan rumpon industri.
ketahanan pangan lebih terjaga, pembangunan dalam negeri, distribusi hasil tangkapan sebagian besar adalah hiu dan penyu. Kekurangannya biasanya tidak tetap sasaran. Yang kedua, tangkapannya hanya kecil-kecil. Selanjutnya yaitu pengaruh rumpon. Penyebaran dan perkembangbiakan rumpon secara luas telah mempengaruhi praktik pemanenan dan menjadi perhatian pengelola perikanan. Misalnya, penggunaan rumpon oleh kapal pukat cincing mendapatkan kecaman yang meningkat karena dampaknya terhadap stok tuna dan potensi ancamannya terhadap keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu studi rumpon. Studi tentang penangkapan ikan rumpon menunjukkan bahwa kerentanan terhadap penangkapan ikan rumpon bervariasi dengan ukuran dan usia spesies, dan rumpon berkontribusi berkelanjutan terhadap resiko penangkapan ikan berlebih. Dan seperti yang disarankan sebelumnya, penangkapan ikan rumpon mengambil tingkat yang signifikan dengan tangkapan sampingan. Selanjutnya yaitu jenis alat rumpon yang digunakan di belahan dunia. Yang pertama, rakit atau biasa disebut dengan payau. Yang kedua, sugi, digunakan di Jepang untuk memancing ikan dan lumba-lumba. Yang kedua, kepker. Yang ketiga, kanizi, perangkat agregasi. Selanjutnya, rumpon yang dibuat dengan drum minyak, baja galon diisi dengan busa poliureten dalam rangka besi, dan tir yang terbuat dari polipropilena. Yang terakhir yaitu rumpon yang memiliki reflektor, radar dan lampu peringatan navigasi. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum.